Kisah langsung saja, saya akan sedikit cerita soal kenapa kita ada di Indonesia sampai hari ini. Situasi hari ini terjadi, teman-teman bisa lihat, mulai dari genosid, pembantaian, itu tidak terlepas dari sejarah kelam. Jadi setelah ini saya cerita langsung nih, cerita saja kawan-kawan. Jadi ini nanti bisa pesan telinga. Jadi pas mau masuk Perang Dunia Kedua 1940 sampai 1942, itu namanya terjadi Perang Pasifik, yang mana nanti Jepang mau ambil alih wilayah Pasifik. Akhirnya Belanda hantam Jepang, tapi Belanda kalah. Akhirnya Belanda jalan minta bantuan ke Amerika. Amerika bantu dengan 5 kapal bantu, tapi karena Amerika kekuatan militernya terbagi, ada yang ke perang dunia kedua, ada yang ke perang Vietnam, ada yang fasilitasi Kuba, karena Kuba waktu itu mulai kemajuan progresif mereka seperti Che Guevara, Fidel Castro orang untuk gulungkan kekuasaan Pakistan untuk tutup Freeport yang hari ini ada di ini nih, Papua ini. Jadi kekuatan Amerika sudah lemah karena piring makannya sudah mulai ganggu nih, Kuba sudah mulai ganggu. Dari situ Jepang sudah mulai hantam Amerika kekuatannya lemah, terjadilah bom Hiroshima Nagasaki. Nah sekarang kita kembali, Perang Pasifik itu mau kuasai mana? Kenapa Belanda ikut terpengaruh dengan Jepang? Sebenarnya kalau di bagian PJ itu kan ada Australia, ada Inggris dan lain-lain. Tapi kenapa Belanda yang kena Jepang? Berarti belum mau masuk ke Papua. Jadi bom Hiroshima Nagasaki itu akibat dari perampasan Pulau Papua, begitu kawan-kawan. Mulai dari situ berjalannya waktu, nanti Indonesia mengisi kesempatan di situ. Karena setelah penjajahan di Indonesia 375 tahun, yang dari Belanda kemudian ke Jepang, kembali ke Belanda lagi. Pas Jepang mau masuk, Jepang mengalami bom Hiroshima Nagasaki. Akhirnya Indonesia isi di tengah itu. Di tengah itu mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian berjalannya waktu, karena kepentingan asing, karena Indonesia sudah bermain politik dua kaki, antara dia akrab dengan Rusia, kemudian akrab dengan Amerika. Akhirnya itu dilema. Nanti muncul di meja bundar 1949, itu ada 4 kesepakatan yang dong bikin. Walaupun di situ lebih terbukanya itu kita akan tahu di situ soal Papua bagaimana, tapi hal tertutup yang diatur dalam meja bundar itu ada 4. Biar saya jelaskan begini, kawan-kawan punya gambaran, kenapa kita hari ini ada dengan mereka? Kenapa kita berontak, kita harus bertahan sendiri? Itu nanti sebentar saya akan ini. Jadi saya sedikit jelaskan tentang histori kenapa sampai hari ini bisa terjadi begitu. Jadi di meja bundar itu ada 4 poin yang dorang sepakati. Yang pertama itu liberalisasi negara. Yang kedua itu bergabung dengan International Monetary Fund. Yang ketiga itu bergabung dengan World Bank. Yang keempat membayar hutang India Belanda. Disitulah kita orang Papua terjebak hari ini. Belanda tidak bisa bicara. Jadi Indonesia merdeka itu atas kesepakatan. Kalian akan merdeka, tapi dengan syarat Papua akan kamu ambil, kemudian per tahun kalian harus bayar hutang. Makanya hari ini terkenal dengan UPT, hutang India Belanda, yang Indonesia setiap tahun bayar ke Belanda. Jadi yang 4 poin ini harus sepakati. Nah, berjalannya waktu di situ kontrak kepentingan dan lain-lain mulai masuk. Kayak seperti kita lihat nanti di abad 13 sampai 14 itu Sriwijaya, Tidore masuk. Sampai berjalan beberapa negara, Spanyol, Portugis, Inggris dan lain-lain juga masuk, tapi tidak bisa bertahan. Sampai di 1852
itu baru Otto dan Gessler masuk satu Papua takluk. Jadi kalau kita lihat kalau penjajahan pintu pertama yang dibuka itu melalui itu. Makanya di Papua itu konsepnya penginjilan, pemerintahan, baru militer masuk itu. Itu karena ditaklukkan di 1852. Nah, karena kepentingan yang masuk di situ, kayak misionaris yang diutus itu ada beberapa negara juga yang bantu, tapi itu kemudian juga tidak terlepas dari kepentingan asing. Yang hari ini Rockefeller dan kuasai Freeport itu tidak terlepas satu paketan akumulasi. Kemudian karena dilihat dari sejarah kelam itu, di 1961 itu Belanda berpikir, Belanda ada terbagi dua waktu itu, termasuk Isar Samekine itu yang dia lebih berpegang pada orang Papua. Kemudian dia sendiri yang ikut buat lagu Hai Tanahku Papua, Isar Samekine. Mungkin ada yang tahu soal kenapa dia bisa gabung di orang Papua, baru kemudian bagaimana mempersiapkan orang Papua harus merdeka, termasuk dia salah satu anggota NGR pada masa itu. Jadi beberapa koloni waktu itu Belanda itu beberapa sebagian ke kita, beberapa sebagian terjebak dengan kesepakatan meja bundar. Jadi ini sebenarnya itu skenario politik internasional, jadi kayak kita susah petakan. Jadi semua itu bermain dua kaki. Jadi yang mana versi ke kita, yang mana versi ke mereka, ini susah begitu waktu itu. Nah, kemudian berjalan waktu, beberapa yang mendukung kita deklarasikan di 1961. Nah, berjalan 1961 sampai di tanggal 19 di tahun yang sama itu terjadi Trikora, 3 komando rakyat itu, 3 komando. Nanti Soekarno dia pidato di alun-alun Yogyakarta, dia bilang mobilisasi umum mulai dari militer, rakyat, sipil, semua kasih jalan. Nah, setelah itu kemudian isu Papua terpecah ke mata internasional. Akhirnya terjadi kesepakatan namanya New York Agreement. New York Agreement. Nanti kita bikin kesepakatan di Amerika itu, di New York. Kemudian dilanjutkan lagi. Dong bikin kesepakatan itu dibawa ke Roma Agreement. Mungkin kau kan pasti tahu, kalau kebanyakan di jalan-jalan kah, atau kita lihat di Facebook itu pasti banyak bilang New York Agreement, Roma Agreement, apa lagi? Itu banyak. Jadi di Roma Agreement itu yang dong atur detail soal bagaimana Indonesia tinggal di Papua itu berapa lama. Di situ tuh Indonesia berhak tinggal di Papua selama 25 tahun. Nah, 25 tahun itu mendidik orang Papua, mempersiapkan sumber daya manusia. Makanya 1962 Unceng lahir. Jadi Unceng lahir itu untuk didik orang Papua. Karena mau didik orang Papua melalui apa? Pendidikan. Akhirnya Unceng lahir itu. Jadi Unceng itu tujuannya itu untuk batasan sampai 25 tahun di situ, baru oke, sudah kamu sudah siap dong, barang kamu atur sendiri sudah, yang begitu punya dong atur. Kemudian dalam 25 tahun itu Bank Dunia juga akan membantu untuk membiayai melaksanakan referendum yang dorang sepakati. Nah, setelah itu di 1963, di 62, setelah itu 1963 terjadi aneksasi. Nanti saya belum masuk ke sana, nanti 1962 juga di Roma Agreement itu kemudian dorang
dari Belanda serahkan kita ke Unitea. Nah, di sini baru nanti kita akan tahu Unitea itu siapa. Sebentar kita akan bicara nanti hasil cerita-cerita jalan dulu, baru nanti kita petakan lagi kita pemusuh benar siapa. Nanti dari situ baru hasil dari itu kenapa kita mau lawan, kenapa kita bicara musuh. Kita apakah sama dengan orang atau tidak? Apa yang salah untuk soal kita berjuang? Itu nanti sebentar kita masuk. Iya. Jadi setelah dalam New York Agreement kesepakatan itu dilakukan, setelah itu Belanda menyerahkan Papua ke tangan Unitea. Itu badan khusus dari PBB. Setelah menyerahkan kita ke Unitea di 1963, 1 Oktober kalau tidak salah, itu Unitea kembali menyerahkan orang Papua ke Indonesia. Itu yang kita bilang aneksasi. Nah, setelah aneksasi itu masih di pertengahan itu ada operasi militer banyak yang terjadi. Jadi generasi pertama, kedua, ketiga, keempat itu kalau tidak salah tuh semua meninggal, mati, dapat tembak dan lain-lain. Mulai dari 61 itu. Operasi pertama puncak itu Trikora, nanti operasi Sadar, operasi Koteka, operasi ini sampai terakhir yang paling itu Wamena berdarah, Paniai berdarah. Itu puncak-puncak terakhir yang memang mulai reda-reda punya. Makanya orang Papua tuh bisa bingung, lebih khususnya kita sapu keluarga sendiri tuh, saya sendiri tuh bingung. Kaget sapu marga sebagian ada di puncak. Kok di sini bikin apa? Itu dengar dari Peran itu lari semua hampur gitu. Ada yang lari ada di Nduga. Kaget kita dari mana? Ada di Nduga, marga Kilungga. Bah, kok Kilungga di sini dari siapa? Itu banyak begitu. Itu pengaruh dari operasi-operasi itu. Jadi operasi orang Papua itu bukan hanya yang hari ini kita lihat ini, tidak. Itu hampir 5 generasi itu sudah hancur. Kita ini generasi ke-6 atau ke-7 yang kita ada jalan. Di 89 saya tidak tahu akan adakah tidakkah seperti begitu. Jadi setelah mereka menyerahkan kita ke Indonesia, setelah itu di 1967 itu terjadi penandatanganan PT Freeport. Penandatanganan PT Freeport karena Freeport tadi saya bilang Kuba dong hantam, jadi sudah terlipat karpet kayak ini. Dong bilang ibarat apa tuh, orang-orang ekonomi bilang gulung karpet kan? Orang-orang ekonomi itu gulung karpet. Jadi dia gulung karpet baru dong bawa buka di Freeport. Jadi Freeport yang hari ini di Papua itu ditantangani 1967. Dong bikin kesepakatan. Nah, itu pun juga masih salah. Karena seharusnya mereka harus mendengarkan orang Papua. Orang Papua kamu merdeka kah atau kamu dengan orang Indonesia? Itu dulu. Tapi itu tidak dilakukan. Penandatanganan PT Freeport 1967 baru berapa tahun kemudian 1969 baru terjadi PPRA. PPRA juga masih sama lagi kita sering dengar. Itu dari 8.000 rakyat Papua yang mengikuti 1.000 lebih. Berarti jumlah lebih banyak tidak ikut pilih. Mungkin kisah-kisah dalam PPRA itu juga kawan-kawan pasti dengar. Mungkin almarhum Philip Karma juga pas terakhir kali kalau tidak salah di lingkaran AB pernah bilang tuh, dong bak itu orang tua baru dong taruh dengan perempuan-perempuan di dalam situ, kasih masuk di hotel sudah kamu bapak atur situ. Dulu katanya dapat atur begitu. Karena waktu itu Philip Karma orang tua itu wali kota di sini. Jadi dia bapak sendiri yang ceritakan ke Philip, kemudian Philip meneruskan ke kita, Pak. Seperti begitu ceritanya. Dari sini kita punya gambaran. Itu sejarah singkat. Jadi dari situ kita bisa simpulkan hari ini orang Papua di Indonesia ini kepentingan siapa? Kepentingan siapa?
Kesepakatan Lyon Agreement, Roma Agreement tidak melibatkan orang Papua. Tidak melibatkan orang Papua satu pun tidak ada. Padahal persiapan 1961, pas di 1960, NGR dan lain-lain dipersiapan lagu Hai Tanahku Papua, lambang dan lain-lain dipersiapan. Manusia-manusia orang Papua yang sudah paham soal konstitusi negara seperti apa, sudah paham ada. Tapi kenapa tidak dilibatkan ke kesepakatan-kesepakatan itu? Jadi ini sebenarnya kesepakatan itu sudah hasilnya hari ini nih. Kamu tidak bisa lihat, teman-teman semua bisa lihat di jalan-jalan. Orang Papua mati kiri kanan. Orang Papua dapat tembak kiri kanan. Tidak bisa mengajar orang Papua dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kita tidak pakai sistem metode pendidikan kayak di Swiss sana kah, di beberapa negara? Dari kecil lihat dia kalau mulai pegang pesawat, main ke sini ke sana, oh anak itu hanya ada cocok jadi pilot. Dia pegang parang potong-potong orang, oh anak itu cocok potong-potong orang, ada tidak? Tidak di pendidikan. Kenapa tidak petangka seperti begitu? Jadi ini skenario politik internasional, dia benar-benar mengatur soal masalah Papua ini. Makanya situasi Papua ini meledak bagaimanapun tidak akan bisa terbocor di internasional. Karena pelakunya yang menggabungkan orang Papua ke ranah Indonesia adalah internasional sendiri. Unitnya utusan siapa? PBB. Masa PBB mau buka jalan dalam? Tidak mungkin harga diri PBB. Belanda tidak mungkin juga kesepakatan baru setiap tahun Indonesia kasih makan dia dengan UPT. Inggris baru minyak ke timur Papua Barat kepala burung siapa punya? Baru yang sediakan kesepakatan dengan Roma, baru masalah Papua bawa masuk ke Roma siapa? Amerika Freeport, baru New Agreement susah. Jadi masalah Papua hari ini itu masalah internasional. Jadi makanya sebenarnya dari awal kalau kita bicara soal ideologi itu, saya sedikit mau kembali ke belakang sana. Itu terbukti. Kalau kita simak depo sejarah baik, itu setelah abad 13-14 sampai berjalan itu bukan hanya berapa negara yang masuk. Itu sampai berapa negara-negara koloni yang terkuat itu masuk ke Papua, tidak bisa bertahan di Papua, tidak bisa bertahan. Tidak ada satupun negara yang bisa bertahan di Papua. Dia masuk ular gigit, sakit, masyarakat tuh masuk aja. Dong bingung, ini orang Papua ini sebenarnya apa nih? Ini manusia kah setan yang begitu? Itu takut, semua besar keluar. Tidak bisa bertahan. Akhirnya kunci pertama dibuka itu tadi saya bilang itu 1852 itu Otto dan Gester masuk. Di situ baru satu Papua takut. Makanya kalau kita bicara soal ideologi itu soal jati diri. Nah kalau soal jati diri kembali ke awal. Orang Papua tuh makan apa? Orang Papua tuh minum apa? Orang Papua tuh pakai apa? Orang Papua itu seperti apa? Kembali ke akar. Makanya dorang, saya pakai ini saja. Suara saya suara besar, walaupun badan kecil begitu. Hormat. Jadi dorang sudah dari awal itu sudah punya pemetaan khusus untuk orang Papua. Makanya itu terlihat itu. Dan sepanjang itu abad 13 sampai 1852 itu. Disitulah kayak seperti di Sapu Kampung itu, di piramid itu kenal. Itu ada yang tahu. Di situ tuh orang suruh kita orang mari kita berdoa katanya. Orang suruh ambil ini, suruh ambil itu semua pokok.
Itu yang terjadi waktu itu. Itu sebenarnya barang-barang itu tidak terlepas dari kita ideologi sendiri, karena kekuatan yang itu melahirkan kita split bahwa kita itu ini begitu. Jadi sesuatu hal yang mengakar dalam pikiran alam sadar orang Papua itu yang disebut dengan ideologi. Karena spirit itu, barang-barang itu yang melahirkan kita orang Papua itu beda. Kita bukan orang Indonesia, kita bukan orang Eropa, kita bukan orang Korea, kita bukan orang siapa-siapa, kita orang Papua. Kita juga punya hak, kita punya semua juga Tuhan ciptakan kita di sini, yaitu kita. Itu. Jadi dari awal itu internasional sudah lebih khususnya itu orang-orang yang rakus, yang posisi hari ini kita kenal dengan kelas-kelas atas yang ada di internasional di luar sana itu. Kalau lu bilang kalimat-kalimatnya ini kamu pasti tahu, lu bilang kapital global, kapital, kemudian nanti bilang imperialisme lah, kayak gitu. Imperialisme itu kan tingkatan dari kapitalisme itu sendiri toh. Karena kapitalisme itu pastinya ada dalam imperialisme. Kepentingan kapitalisme pasti jangan, karena imperialisme itu negara yang ada di negara lain. Jadi masalah Papua ini masalah kepentingan di luar. Maka dia mulai hantam kita dengan kitab budaya. Yang awalnya kita bisa berani pakai koteka biasa, hari ini mulai takut. Itu sebenarnya itu ideologi. Yang mengangkat cara kita harus masuk ke tangan, harus ke tangan. Saya dengar bagus kawan-kawan di bagian Mei itu ada satu suku yang saya dengar itu masih pakai pakaian adat itu luar biasa sekali. Saya tidak tahu kalau saya ambil itu orang tertahan itu apa. Begitu hari itu baru susah. Pasti anak kecil-kecil jalan ke nanti pakai koteka, selfie baru lain pakai koteka, itu bisa terjadi. Itu sebenarnya tidak terlepas dari kepentingan politik internasional untuk bagaimana menghancurkan kita orang Papua itu jati diri. Kita orang Papua itu ini. Jangan sampai spirit-spirit tertentu yang lain dari pikiran-pikiran barang itu. Kembali ke pengalaman awal itu. Jadi di sini mungkin saya mau bilang saja kalau kita orang Papua bilang, aduh kita harus sesuaikan diri yang di luar. Kita harus cepat itu yang di luar, sesuaikan diri yang India-Indiaan, Korea-Koreaan. Kita tidak paham, itu berbahaya. Hari ini kenapa juga sampai jaringan-jaringan internet sampai masuk daerah-daerah? Itu sudah satu hal yang mau bikin orang Papua tuh ke Indonesia itu Indonesiaan. Itu sebenarnya mau menghancurkan kita begitu. Ideologi jati diri sebagai orang Papua itu sendiri seperti apa? Tidak perlu jauh-jauh, yang paling saya sering lihat tuh di jalan-jalan. Di pas pacaran lagu barat bijak galau-galau, orang tidak tahu lagunya dalam maki-maki nih. itu kayak barat-barat karena tidak pikir soalnya apa, tapi karena sudah termakan pikiran lama dia. Padahal lagunya dalam ini masuk menyanyinya maki-maki punya, di luar galau-galau, polo-polo. Itu tanpa kita sadari itu sudah kesanjur kita. Jadi di sini kita bisa lihat kalau di dunia internasional Indonesia itu tidak menganggap orang Papua sebagai manusia. Kalau menganggap kita sebagai orang Papua manusia, tidak mungkin di New Agreement, Roma Agreement, kesepakatan di atas kesepakatan, tidak mungkin dong pas tinggal kita. Itu saya kamu hak, mari kamu manusia juga, kita manusia juga, mari sekarang kita bicara ini bagaimana? Itu bisa terjadi. Tapi kenapa tidak terjadi? Karena mereka menganggap kita tuh masih bodoh, primitif, bukan manusia. Jadi itu yang melahirkan sampai hari ini juga praktek-praktek rasial itu sering sampai hari ini terjadi. Kalau orang Papua bau, orang Papua tidak tahu mandi, apalagi yang kumis besar-besar, itu pasti bukan orang Jawa. Rambut jiwa itu kelompok KKB itu sudah rasisme itu sudah muncul dalam mereka.
Dia tidak menganggap orang Papua sebagai manusia yang bisa diajak bicara, manusia yang bisa berpikir. Akhirnya terjadi semua praktek yang seperti itu. Sampai soal masalah Freeport juga dalam masuk sini antara Indonesia dengan Amerika dan lain-lain. Semua terjadi. Sampai hari ini juga kasus di atas kasus di Papua ini sampai padahal di 1945 itu setelah Perang Dunia Kedua di 1940 sampai 42, 1945 itu lahirnya PBB. Sebelum PBB itu ada LBB, Liga Bangsa-Bangsa, itu dilahir dalam Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama itu dia melahirkan LBB itu karena kepentingan ekonomi murni. Karena invasi dari satu negara dan menguasai wilayah satu, yang satu tidak terima. Itu satu tempat aku masuk, yang siapa? Akhirnya Dondong Bapak Siku sudah bikin kelompok-kelompok pecah Perang Dunia Pertama. Kedua juga sama hal, pecah sama hal. Isi dari perang lahir organisasi-organisasi itu, PBB termasuk. Jadi PBB itu bukan tempat penyelesaian, tapi tempat penyelesaian kepentingan kapital global, bukan kepentingan penyelesaian masalah-masalah untuk rakyat yang di bawah, kelas bawah. Makanya kita bisa lihat, sebenarnya kita orang Papua itu, kita tuh sedih juga, lapis semua juga, tapi ini dari sisi agama juga, ikat kita juga, dia bikin ruang di Roma, dia juga yang bagaimana memfasilitasi buka sayap besar-besar baru sama-sama dengan pemerintahan, militer masuk. Sekarang di Papua mana? Yang pertama langsung militer yang bilang masuk ke Papua. Pemerintah bilang masuk di mana? Saya tidak tahu. Tapi yang setahu saya itu misionaris sudah masuk. Misionaris masuk, penginjilan jalan, semua jalan, bikin sekolah, itu baru pemerintah masuk, dari belakang baru militer masuk. Itu struktur masuknya. Makanya setiap pimpinan gereja yang muncul untuk bicara Papua Merdeka, belum takut. Buktinya almarhum Bapak pada kemarin, Bapak ya. Itu karena Bapak orang yang paham soal itu, ini ternyata ini baru. Dong pakai itu kembali hantam balik, dong takut, jadi dong kasih putus itu. Paling cepat. Yo, jadi seperti begitu. Mungkin ada pertanyaan dulu. Ya. Oke, baik. Terima kasih dari narasumber. Mungkin untuk pertanyaan saya buka dua sesi. Sesi pertama negara kolonialisme, kemudian kapitalisme, kemudian dalam era-era itu juga banyak. Kemudian itu menjadi sebuah landasan untuk bagaimana alasan yang meyakinkan bahwa Papua ini sudah ada dalam agendanya Bingkai yang sudah difasilitasi dengan segala macam aneka dalam kemakmuran. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau kita di Papua ini namanya nilai ideologi sudah ada, terus juga di musuh kita di negara ini sudah difasilitasi, dimekar dengan berbagai yang disebut dengan DOP itu, disebut dengan DOP dengan segala macam yang lain. Jadi yang saya tanya itu, kira-kira dalam topik-topik seperti ini, mungkinkah ada kaitan dengan ideologi atau tidak? Atau target-target kita ke depan untuk kacamatanya, untuk komitmen kita itu, mungkin apakah ada untuk kita akan bebas dalam suatu agenda untuk pembahasan ini? Terima kasih, mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya. Sekian. Teman-teman yang lain mau tanya, nanti ada waktu nanti. Tetap tanya, tapi sebentar. Saya jawab dulu, jangan sampai saya juga lupa. Ada nih sekarang anak muda. Ya. Pertanyaan pertama, masalah di Papua sudah terlalu banyak. Seperti Wamena berdarah, Paniai berdarah, tapi kenapa Indonesia tidak menyelesaikan?
Kenapa juga internasional itu tidak bisa selesaikan? Iya toh? Iya, mungkin kalau untuk itu saya tadi ada sedikit jelaskan soal dapur sejarah itu. Jadi apapun itu Indonesia dia akan bikin. Apapun. Pengakuan suatu bangsa, poin pertama itu penjajah yang harus mengakui. Ya benar, saya aja ya orang Papua, dong harus merdeka. Yang bisa bilang begitu Belanda, tapi Belanda sudah dikancing di 1949 meja budar. Setiap per tahun Indonesia balik ke dia, tutup mulut. Itu sudah tidak bisa Belanda. Oke, sekarang siapa lagi? Negara-negara yang negara dunia pertama. Oke, Amerika. Amerika justru bilang Indonesia, oke, kok jaga barang-barang ini, kalau macam-macam bunuh orang. Itu kan Amerika di belakang, Freeport. Siapa lagi? Inggris. Sama hal juga, minyak di Papua Barat. Siapa lagi? Rusia. Trikora. Yang fasilitasi kasih 5 pesawat, justru Rusia. Jadi politik Indonesia itu saya bilang tadi, kita ini kayak lawan satu dunia ini kayak begitu. Sudah begitu, oke, negara-negara dunia pertama, dorong ikut bantu Indonesia. Berarti oke, PBB, baru Unita itu siapa? PBB itu sendiri yang justru gabungkan orang Papua, kamu dan Indonesia. Solusinya kita orang Papua sendiri membela diri kapan? Kan bisa kan jadi satu. Kita pembela diri. Itu solusi. Di luar sana tidak ada karena mereka punya kepentingan sumber daya alam di Papua. Kepentingan sumber daya alam di Papua. Sampai PBB juga lupa sebagai fungsi PBB. Ya itu apa jawaban pertanyaan pertama? Nanti sebentar soal tadi apa yang kita di orang Papua sudah jelas dalam progresi historika sejarah terus segala macam. Kemudian dari negara musuh kita atau negara jajah kita itu sudah ditawarkan dengan berbagai ya fasilitasi, kemudian mereka segala macam. Ya, kemudian nilai ideologi sudah ada. Nilai ideologi sains siapa itu sudah ada. Kemudian dalam alternatif pertanyaannya itu tadi itu dalam alternatif dijajah kemudian ditawar di segala macam di Mekar itu mungkin kira-kira ada agenda untuk kita akan bebaskan atau tidak. Kemudian ada kaitan dengan DOPKA atau tidak untuk ideologi kita ini. Mungkin dari pertanyaan saya begitu. Lebih intinya jalan. Semuanya ada jalan. Tapi kita akan bebaskan tidak? Ya. Itu sudah salah satu kerja mereka untuk bagaimana menguasai taklukkan orang Papua, memusnahkan orang Papua. Itu salah satu jalannya itu. Karena kita tahu hierarki birokrasi. Ada distrik, pasti ada polsek. Ada kabupaten, ada polresta. Ada provinsi, ada batalion. Itu. Bagaimana demokrasi dalam penerapan militer kalau barang-barang itu tidak di sana? Dia mau masuk langsung dikirim militer ke sana, berarti apa? Harus ada pemekaran itu. Karena itu dia satu struktur. Selain itu, dia setelah bikin pemekaran, keamanan sudah turun, transmigran masuk. Apalagi orang Papua sekarang ketergantungan makan minum semua di kios. Sudah tahu bisa kontrol barang di kios. Tahu kasih uang, itu uang otsus, ini uang ini, ini uang ini.
Karena belum tahu orang Papua tuh pasti mau makan, mau minum, beli ke kita. Tinggal belum sediakan taruh. Uang belum kasih bawa sudah barang itu. Jadi jalan cepat untuk memusnahkan orang Papua itu pemekaran masuk ke pelosok. Makanya kita di sini dulu sebagian kena racun tak ditunggu waktu apa ini. Ayo kamu harus biar tobat cepat-cepat ini. Iyo, itu tujuan mereka memang di situ. Untuk bagaimana kuasai orang Papua. Selain kuasai orang Papua, kuasai tanah Papua. Nah kalau untuk kuasai tanah Papua harus memusnahkan orangnya. Makanya itu sudah ada kasih jalan di jalan-jalan itu tuh, penerapan militer itu dia akan jalan pakai taringan do dan lain-lain. Kalau harapan untuk orang Papua bisa merdeka atau tidak, ada harapan untuk ke depan orang Papua. Kembali, kalau kembali ke ideologi, ke situ. Saya siapa? Saya makan apa? Saya pakai apa? Saya minum apa? Itu saja. Atau jangan sampai apa, generasi sekarang itu paling banyak kasih ubi ini, ini apa nih mama tidak, saya nasi. Banyak. Itu yang harus dikontrol di situ. Selain itu, kita orang Papua harus jadi satu. Yang istilah pecah belah itu buang. Kau dari kau dari Lapago, kau dari ini, kau orang Lani, kau orang Duga, kau orang Paniai, kau orang Deyai, kau orang Intan Jaya, kau orang Nabire, itu buang. Itu buang. Karena dong lihat kita itu satu orang Papua. Di Nabire sana orang mati kiri kanan juga, di Wamena sana orang mati kiri kanan juga. Dong tidak lihat. Dong tidak lihat kalau orang Nabire kamu jangan mati dulu. Orang Deyai dulu mati. Atau orang Dogiari bilang mati, Adam tidak bilang itu. Tapi dong dihantam sama-sama di serentak nih. Nah sekarang kita mau bagaimana untuk kita bebas, kita kembali ke kita harus jadi satu untuk hantam balik lagi. Ayo, mungkin begitu. Yang lain, silakan. Seperti bicara tentang hakikat dan martabat bangsa Papua begitu. Jadi di sini ada beberapa poin yang saya bisa sampaikan kepada narasumber. Yang pertama, hakikat dan martabat. Yang kedua, terpecahnya tokoh-tokoh pejuang. Yang ketiga, gaya perjuangan atau budaya perjuangan begitu. Di sini langsung saja nomor kedua. Nomor kedua, terpecahnya tokoh-tokoh pejuang. Saya pernah dengar itu. Pertanyaan pertama, kenapa banyak pejuangan pecah-pecah? Pecah-pecah dalam arti ya bikin masing-masing jalan begitu. Padahal tujuannya satu, Papua untuk merdeka, tapi kenapa bikin jalan masing-masing? Kemudian yang kedua, soal deklarasi struktur pemerintahan. Mana yang tadi bertanya? Lewati tadi. Aku punya pertanyaan masih belum, tapi lewati tadi. Kalau mau bilang kenapa sampai banyak pejuang yang terpecah-pecah, itu tergantung kondisi tanah air. Kondisi tanah air membutuhkan apa? Bagaimana? Mungkin dari kondisi tanah air itu punya analisis masing-masing. Akhirnya ya masing-masing ya sapu. Kita bikin jadi lewat sini begitu. Tapi semua itu tidak buruk. Begitu, semua tidak buruk. Nah orang bilang apa? Banyak jalan ke Roma toh. Begitu. Tapi saya juga syukur-syukur saya semua masing-masing nih jalannya tidak bocor-bocor begitu. Nah, itu kemudian soal presiden itu tadi ada bilang apa? Rumkorem
itu dia masuk bukan ke presiden tapi militer pertama yang pimpin. Karena organisasi pertama tuh dari semua organisasi itu OPM, Organisasi Papua Merdeka. Jadi di 1961 deklarasi itu apa struktur presiden dan lain-lain tidak diatur. Nah, kita orang Papua Merdeka dulu baru naik bendera cepat-cepat, barang jadi dulu baru nanti kita Pak urus, oke, kau yang jadi pemimpin, kau jadi ini kita atur kayak begitu yang terjadi waktu itu. Berjalannya waktu, nanti Melanesia Barat juga ada struktur ya dari presiden sampai di bawah sampai ke sini. Tapi itu juga tidak terlepas dari yang tadi saya bilang, punya analisis politik juga masing-masing, jadi tidak bisa kita mengecilkan yang satu atau merendahkan yang satu begitu. Tapi tugas saya di sini untuk jelaskan soal ideologi. Kenapa kita orang Papua harus pentingnya ideologi? Kita orang Papua itu seperti apa, bagaimana, itu saja begitu. Tapi untuk untuk saya jelaskan ke tingkatan yang lain-lain, tidak. Itu saya pikir tidak. Kita butuh persatuan begitu kawan-kawan. Kita butuh persatuan. Iya toh. Pertanyaan kedua tadi. Pokoknya. Ya. Nah, saya pikir untuk peran agama itu penting. Peran agama itu penting untuk bagaimana hari ini situasi kondisi orang Papua, menyelamatkan orang Papua. Kunci pertama itu ada di agama. Karena kita kembali lihat ke sejarah sebelumnya yang tadi saya bilang itu. Dorang mengukur orang Papua dengan kekuatan apapun, dong bawa senjata siapapun dong atur, tapi dong tidak berhasil taklukkan. Sampai terakhir baru satu Papua takluk itu di 1852. Kemudian dia mulai menguasai wilayah Papua dengan cara tadi saya bilang, penginjilan pertama, kemudian pendidikan, baru pemerintahan masuk, baru militer menyusul. Jadi kembali juga peran agama hari ini penting untuk membela orang Papua. Peran agama penting. Agama itu penting, sangat penting, penting sekali. Dan memang kebebasan orang Papua juga agama bertanggung jawab juga, kalau bicara kasar. Harus agama juga bertanggung jawab begitu. Karena mulainya kita bisa lihat Roma Agreement, kenapa sampai Pak masuk dorong ke sana? Ada hubungan apa Roma dengan Papua? Itu juga kita bisa lihat. Tapi itu nanti. Intinya pada dasarnya agama penting untuk membebaskan orang Papua, penting. Yo, itu begitu. 1961, secara de jure itu 71. Makanya kita sering bilang konstitusi 6171. Nah, kenapa di 61 itu deklarasi kan? Tapi kenapa PBB tidak mau ini atau Belanda tidak mau akui? Kembali ke tadi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Yang tadi saya bilang itu. Karena Belanda punya utang ke Amerika pada saat perang Pasifik, itu konek di situ tuh yang saat pertama ada sedikit jelaskan soal perang Pasifik itu di situ. Karena Belanda punya utang minta bantuan ke Amerika perang Pasifik mau serang Jepang. Setelah Amerika bantu Belanda dengan bom Hiroshima Nagasaki, di situ baru kontraknya terjalin. Sekarang Belanda mau bayar apa ke Amerika? Sudah begitu di 1949 meja pundar poin keempat tadi, Indonesia harus setiap per tahun membayar UPT, membayar hutang India Belanda. Dia bayar ke Belanda. Bagaimana Belanda mau bilang Papua merdeka? Artinya saya dapat makan dari Indonesia lagi. Jadi masalah Papua yang saya tadi ada bilang, ini tali kar baru. Ini bukan hanya kita melawan Indonesia, tapi di hampir berapa negara ini kita melawan. Gitu. Jadi hari ini memang hegemoni banyak lahir, kita harus ikut yang ini. Dia bikin kegiatan ini, bikin kegiatan itu, dia bikin banyak-banyak, cairkan uang di sana, manusia semua lari pecah-pecah sana, lupa. Dia sudah bikin jerat. Dia alihkan kita pandangan semua ke situ, kita bergerak ke situ semua. Di depan sana harus bikin jerat, tunggu kita. Kita lewat satu jatuh.
itu murni kepentingan imperialis, termasuk Indonesia sendiri. Ya, tuh begitu, kowe. Itu saya pernah dengar juga. Ideologi Papua ini bukan orang lain, saya sudah. Tapi banyak persoalan yang saya hadapi di Papua saat ini. Karena apa? Jadi saat ini memang merdeka ini saya sudah merdeka. Sejak saya tahun 61, ya 69 saya sudah merdeka. Jadi orang tua yang dahulu untuk pernah juga Jepang, pernah juga Inggris. Jadi saya sudah menang. Kenapa saat ini berdarah di mana-mana? Jadi harus kembali ke ideologi sendiri. Jadi pertanyaan saya begini. Pertanyaan saya. Jadi saya sendiri, saya sudah belajar. Saya sudah bikin lahan baru. Saya sudah mulai kembali bertani, berkebun pada negara Indonesia ini. Hanya merdeka ini dia hanya tanam bawang, tomat. Itu saja merdeka. Tapi Papua ini kan sudah jauh. Jadi saya kasih tahu pertanyaan saya. Jadi apakah kita orang Papua sendiri Sorong sampai Merauke? Kita harus satu tujuan, satu komando. Itu pernah utarakan. Tapi banyak wadah yang membunuhkan saya punya karakter saya ini. Saya filosofi saya, apa saya punya logika saya ini. Jadi bagaimana logika kita hanya satukan untuk merdeka, bisa keluar dari negara kolonial ini. Itu saya pertanyaan. Kawan bisa diskusi sama kita forum ini. Terima kasih. Penjelasan ringkas dari kawan soal ideologi Papua, kami paham. Sekalipun itu pura-pura paham. Oke, saya Zemi Boma. Saya alumni juga dari forum ini. Tadi dalam penjelasan kawan soal dunia semua menuju Roma. Sekarang dunia menuju Papua dengan ancaman penindasan. Soal kepentingan ekonomi yang sudah dijelaskan dalam materinya. Jika memang kita ini dibunuh, kita ditembak, dan tujuan utamanya mereka menggunakan kita orang Papua. Apa kunci dari penyadaran kita mahasiswa? Catatan penting kakak dalam forum ini kakak tinggalkan. Terima kasih, waktu dikembalikan. Realita hari ini memang hampir sama ketemu dengan pertanyaan pertama di sebelah. Kita orang Papua sudah merdeka, tapi kenapa kita tidak bisa kasih lepas dorong dari kita? Kenapa kita tidak bisa berdiri sendiri? Kita kembali lihat realita di tanah air. Kita satukan barisan. Mungkin saya tadi jelaskan soal gambaran kenapa Papua ini tidak bisa lepas-lepas. Ini karena apa? Itu saya sudah jelaskan sedikit. Siapa itu Unitea, siapa itu Inggris, siapa itu Amerika, itu sudah. Siapa itu yang ada di dalam Indonesia dan di Papua. Itu sudah menunjukkan bahwa kebebasan ada di tanah air, di tanah air. Kita harus membela diri. Karena kalau kita berpikir dari luar masuk, semua punya kepentingan asing yang akan mengikat kita. Hari ini Indonesia terjebak atas Papua karena dia bilang Papua saya mau ambil. Akhirnya dong kasih 4 poin liberalisasi. Sekarang di Indonesia asing bebas masuk, orang kuasai pasar dan lain-lain, masih rakyat jatuh ke kolom jembatan. Merdeka apanya? Ekonomi dong sudah bisa pegang. Soal pasar, kerjasama dengan IMF atur kepentingan asing. IMF atur, International Monetary Fund. Kepentingan untuk bagaimana Inggris masuk, kepentingan untuk bagaimana Amerika masuk. World Bank juga diatur.
sampai Indonesia mata uang paling rendah, padahal mata uang itu diukur dari pendapatan sumber daya alam. Tapi kenapa Indonesia mata uang lebih rendah dibanding Bengi? Jadi sudah kena jebak semua ini, hancur. Jadi kalau kita berharap untuk yang dari luar masuk, kita akan kena jebakan-jebakan yang seperti itu yang sama. Kita akan kena jebakan yang sama. Oke, kita yang generasi hari ini ada nih, kita bebas, kita akan menikmati, tapi kita akan datangkan generasi berikutnya, kita anak cucu akan mengalami kewalahan karena kita merdeka atas dasar kesepakatan. Nah, sekarang solusi untuk cepat lepas seperti apa? Itu kayak orang bahasa sederhana itu kayak begini. Saya yang Pak moderator ini kita ada satu rumah ini. Saya ada satu rumah, baru dia juga kepala keluarga, saya juga kepala keluarga. Tapi kita dua tinggal satu rumah. Tapi selama kita dua diam-diam, dia keluar diam, saya keluar diam, orang tetangga tidak akan tahu. Kalau saya dan dia lagi marah, aku tidak suka. Atau keadaan dia itu lagi ada masalah, itu tidak akan tahu. Tapi ketika saya dengan dia ada gesekan sedikit, tetangga akan tanya, itu mereka dua kenapa? Ada masalah apa itu? Jadi ibarat masalah Papua itu kayak begitu. Jadi dalam rumah ini bagaimana? Begitu. Jadi mungkin begitu. Ya. Oke, untuk pertanyaan yang berikut. Tadi kali saya tuh orang paling tidak suka bilang banyak jalan ke Roma. Tapi tadi itu saya memakan sapu otak sendiri, jadi dapat hantam dari situ gitu. Saya tidak suka yang begitu. Maksudnya pikiran saya kalau banyak jalan ke Roma itu saya tidak sepakat. Kita Papua itu butuh persatuan, bikin satu jalan begitu. Itu sebenarnya saya semangatnya di situ. Tapi karena ya saya menghargai ruang yang lain juga, jadi saya berusaha untuk ini. Tapi ya terima kasih untuk teguran. Ini mungkin untuk perang mahasiswa, pertanyaannya kayak perang mahasiswa ya, karena tingkat mahasiswa ingat tanah air, jangan lupa kau orang Papua, jangan lupa kau pakaian apa, kau air minum itu apa, kau makanan itu apa, kau ingat kau pasangan perempuan itu apa. Karena kalau kau lupa semua, apalagi posisi mahasiswa, kalau kuliah pulang sampai pulang, siapa yang pilih kau nanti? Kau kalau pulang, kalau kau berangkat sudah habis. Ya sekarang kacau. Dia tidak pikir untuk yang mana yang pintar, ini tidak. Dia lihat sesuai kepentingan dia. Yang ini mana masuk sudah. Dia tidak lihat dari kau pintar atau bodohnya, dia tidak lihat, tapi dia lihat terhadap sesuai kebutuhan dia. Kita sabu pesan tuh kembali lihat Pania itu seperti apa, Pania itu siapa, Papua itu siapa. Kembali lihat diri. Oh sapu, oh hitam, bisa rambut begini. Perhatikan balik. Ya, mungkin seperti begitu. Siap. Jangan sampai kita kayak Australia. Jangan sampai kita kayak orang Amerika. Amerika itu suku India hilang. Australia itu suku Aborigin hilang. Ingat diri, saya siapa, saya pakai apa yang kayak itu tuh penting.